perlu saya sampaikan adalah bahwasanya virus corona itu bukanlah virus yang mematikan. Ya. Jadi virus corona itu bukan virus yang berbahaya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan, ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Baik sahabat, dari seminggu yang lalu atau lebih, sebenarnya banyak dari sahabat-sahabat yang meminta saya untuk membahas virus corona. Bahkan dari beberapa murid saya juga mengatakan karena begitu daruratnya keadaan. Tapi karena memang saya lagi sibuk dengan acara pernikahan anak saya sehingga tidak bisa membuat video seperti ini. Dan seminggu setelahnya juga ada anak dari murid saya yang menikah, yang saya juga harus hadir sehari sebelum pernikahannya. Baik sahabat, banyak kecemasan yang saya lihat bahkan dari masyarakat dunia juga termasuk Indonesia ini. Perlu saya sampaikan adalah bahwasanya virus corona itu bukanlah virus yang mematikan. Ya. Jadi virus corona itu bukan virus yang berbahaya. Nah, walaupun bukan berbahaya, tapi yang penting kita ketahui adalah virus ini cepat berkembang biaknya. Jadi sangat mudah menularnya. Kenapa tadi saya bilang virus ini tidak berbahaya, tidak mematikan? Karena memang orang-orang berumur 60 ke bawah itu biasanya ketika terkena virus corona ini nanti dia akan, setelah sakit dia akan kembali sembuh sendiri. Tapi ketika umur 60 ke atas itu baru berbahaya, bisa mengancam kejiwaannya, bisa membawa kematian. Nah sahabat, kenapa negara-negara lain sekarang sehingga mengisolir masyarakatnya dan wabah ini betul-betul menakutkan? Sebenarnya penyebabnya adalah karena virus ini cepat menularnya. Dan ketika virus ini menular dan menular kepada orang yang memang lagi kurang sehat, antibodinya, pokoknya ada penyakit yang lain, itu tentu akhirnya sangat menjadi berbahaya. Itu sebabnya negara-negara manapun telah melakukan isolasi supaya virus ini jangan berkembang biak menular ke yang lainnya. Jadi begini sahabat, pemerintahan kita juga telah melakukan upaya yang hebat sehingga kita disuruh untuk libur 2 minggu atau 14 hari, aktivitas harus di rumah saja. Kenapa demikian? Karena memang virus corona ini dia bertahan di tubuh manusia itu 14 hari. Jadi artinya begini, selama 14 hari ketika orang yang terkena virus corona ini tidak kenapa-napa, itu berarti dia selamat. Nah, walaupun dia selamat, tapi selama 14 hari itu, ketika dia bersentuhan fisik sama orang lain, maka itu menular ke orang lain. Dan begitu seterusnya. Sehingga dari semua yang terkena virus ini harus, memang 20% dari yang kena virus ini harus melalui perawatan. Mana yang 20% itu adalah orang yang memang di saat terkena virus corona dia juga mempunyai penyakit yang lain, atau orang yang telah berumur 60 tahun ke atas, itu sangat penting harus dibawa ke rumah sakit karena membahayakan. Bagi yang 60 ke bawah itu nanti akan sembuh sendiri. Jadi demikian sahabat, pemerintahan kita, bahkan presiden juga sudah mengatakan cara mengatasinya begini, nanti akan saya lihatkan videonya. Sahabat, virus corona ini sama dengan efek domino. Jadi bagaimana itu efek domino?
ketika kita bersentuhan dengan orang yang tidak terkena virus, maka orang itu pun terkena. Begitu selanjutnya. Seperti sketsa video ini, batu domino itu berdiri banyak, ketika satu roboh, maka dia akan seterusnya roboh. Sampai selanjutnya itu yang disebut efek domino. Dan itu yang akhirnya memang akan membahayakan masyarakat kita Indonesia. Jika sebagian dari kita yang tetap melakukan aktivitas di luar, ya, jika terpaksa melakukan aktivitas di luar, maka lakukanlah berjarak, ya, berjarak dengan manusia lainnya 1,5 meter. Ya. Atau ketika memang ada acara-acara resmi, kita harus cek suhu tubuh setiap orang itu agar jangan sampai ada yang terkena dan menular kepada kita. Sahabat, hanya dengan cara kita berdiam diri di rumah selama 14 hari, beraktivitas di rumah selama 14 hari, hanya dengan cara itu kita memutus rantai virus corona ini, sehingga ketika semua kita melakukan hal itu, atau memang darurat kita keluar, kita harus berjarak 1,5 meter sama orang. Jika kita melakukan itu, maka nanti virus itu akan hilang sendiri. Tapi ketika masih ada yang 1 orang 2 orang yang melakukan aktivitas bersentuhan, percuma pemerintahan kita menganjurkan kita istirahat di rumah atau bekerja di rumah. Satu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita adalah, apakah kita cinta kepada manusia yang lainnya? Jika memang cinta pada manusia yang lainnya, maka kita lakukanlah aktivitas di rumah, jangan bersentuhan fisik dengan orang lain, karena hanya dengan cara begitu kita memutus virus ini. Dan sahabat, andai kita juga sudah hanya di rumah melakukan aktivitas, lalu baru di hari ke-12 akhirnya karena keperluan kita keluar, dan akhirnya kita bersentuhan dengan orang yang akhirnya orang itu tertular. Ketika kita pulang rumah setelah 14 hari kita tidak kenapa-napa karena mungkin saja antibodi kita lagi kuat, tapi di orang tersebut dan di orang-orang lainnya itu, maka saatnya sekarang kita memutus efek domino itu, sahabat. Ya, kita putus efek domino. Dan bagi anak-anak, kamu dengarkan ini, ketika kamu memang sayang sama orang tuamu, apalagi di rumahmu ada kakekmu, ada nenekmu, maka mau tidak mau kamu jangan main keluar. Karena dengan kamu main keluar, sehingga nanti kamu terkena virus itu, bagi kamu mungkin tidak bahaya, nanti akan sembuh sendiri, ya. Tapi bagi orang tuamu atau bagi kakek nenekmu, karena virus ini memang berbahaya untuk orang berumur 60 tahun ke atas, dan juga berbahaya kepada orang yang lagi sakit yang lainnya, misal mungkin dia ada kencing manis atau penyakit bawaan lainnya yang telah dia idap sebelumnya, itu berbahaya. Jadi jangan sepelekan virus ini. Walaupun virus ini tidak mematikan, tapi ketika kita mempunyai penyakit bawaan yang lain dan kita terkena, maka itu berbahaya sekali. Selanjutnya, dalam menghadapi virus corona ini, yang paling penting adalah kita jangan cemas, kita jangan takut, sehingga akhirnya kita gamang dan segala macam. Ingat, dalam hal apapun, dalam dunia aman pun, dalam dunia tidak berperang, aman, tidak bergejolak masyarakatnya atau tidak punya penyakit, ketika sahabat cemas, pasti akan banyak masalah timbul. Apalagi memang sekarang ada virus corona ini. Oke sahabat, ini juga kita dengar pesan dari Presiden kita tentang mengatasi virus corona ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dan juga kita nonton laporan dari Presiden tentang penanganan virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran virus COVID-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan yang kedua. Semua kebijakan besar tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19. Yang ketiga, untuk menghindari kesimpang siuran informasi yang disampaikan kepada publik, saya juga minta agar Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat. Terakhir, saya mengajak untuk cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap beribadah. Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat, demikian saja video saya kali ini. Jadi walaupun virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, tapi ingat,
dia sangat cepat berkembang dia sangat cepat menularnya. Jadi hati-hati, sayangin diri kita, sayangin orang lain, sayangin orang tua, sayangin tetangga kita. Mari kita putus rantainya virus corona ini dengan berdiam di rumah, dan jika betul-betul tidak ada hal penting kita tidak perlu keluar rumah. Oke sahabat, demikian. Ingat lagi, virus ini tidak berbahaya, tidak mematikan, tapi menjadi jauh lebih berbahaya ketika memang kita tidak memutus rantainya, karena dia lebih cepat menular dan dia berbahaya bagi orang yang antibodinya lagi rendah, orang yang memang lagi sakit yang lainnya, dan sampai kapanpun akan berbahaya ketika kita tidak memutus rantainya dengan berdiam diri di rumah. Baik sahabat, demikian saja video pendek saya kali ini. Terima kasih. Kita harapkan virus corona ini berlalu dengan demikian cepat di negara kita ini, dan itu tentu saja memulai dari kesadaran diri kita, jaga kebersihan, cuci tangannya, cuci sabun, jangan pakai sendok sekali berdua, saling menyuapin, jangan. Ya, karena kita tidak tahu, kita juga tidak punya alat soal corona itu, tapi yang jelas ketika antibodi kita kuat, kita tidak apa-apa dengan corona itu, dijamin kita tidak akan celaka. Baik sahabat, demikian saja. Sukses bagi sahabat dan saya di sini, serta kita semua di sini. Berlalulah secepatnya corona ini di negara kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.